Selanjutnya, ini Rizal etol 2024 itu meneliti perikanan pukat udang di Kabupaten Muko-Muko, tetapi belum meneliti apa? Ukuran mata jaring juga. Sehingga dia menyarankan dilakukan penelitian tentang apa? Selektivitas alat tangkap khusus untuk pukat udang. Begitu. Jadi dari latar belakang di atas memang penting sekali untuk melakukan. Dan ini apa? Itu merupakan apa? Novelitis. Kebaruan dari penelitian ini. Begitu. Jadi kalau Anda meneliti, kira-kira apa? Apa beda dengan penelitian yang lain? Apa masukan penelitian untuk penelitian lain? Itu pertanyaannya. Begitu. Nah, untuk itu maka tujuan penelitian menganalisis penentuan ukuran mata jaring untuk keberlanjutan udang. Sedangkan manfaat penelitian itu adanya data penelitian tentang ukuran mata jaring yang akurat untuk kebijakan pengelolaan perikanan udang yang berkelanjutan. Begitu. Itu khusus untuk apa? Komisi Pengkajian Stok Nasional. Dia akan menentukan berapa ukuran mata jaring dan sebagainya. Dia akan mengumpulkan itu dari apa? Peneliti-peneliti semua di Indonesia. Jadi apa? Penelitian kita seperti ini berkontribusi untuk apa? Menentukan juga ukuran mata jaring. Nah, ini materi dan metode penelitian. Jadi penelitian dilaksanakan ya di Pantai Laut Arafura, Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ada 3 stasiun. Itu distrik Nokenjerai, distrik Merauke, dan distrik Semangka. Ini ya, distrik Nokenjerai, distrik Merauke, ya, dan kemudian Semangka. Begitu. Nah, kita lihat, kita harus bisa menentukan apa karakter yang berbeda dari setiap stasiun itu. Ya. Kalau stasiun A hampir semua sama, ada sungai, ada mangrove. Tapi di stasiun A itu apa? Ada karang mati. Begitu. Di laut ada karang mati. Itu di Nokenjerai, ya. Nah, kalau untuk stasiun B sama, ya. Oke. Tapi bedanya apa? Area luasan, misalnya di Payung saja yang kita ambil sebagai sampel, itu luas. Kau melaut luas sekali, seperti itu. Nah, dan terakhir itu di distrik Semangka, ya, Urum dan sekitarnya, ya. Coba lihat kalau di sana mungkin sekitar itu 500 meter ke depan. Setelah itu lumpur. Dan itu bagaimana mereka harus melaut. Begitu ya. Nah, ini alat penangkapan udang. Yang pertama itu trammel net. Ini bilang apa? Jaring ranggong. Ya. Terus pukat tarik. Kita bilang apa? Sapu rata. Ya. Nah, khusus untuk sapu rata itu dipakai di stasiun B dan stasiun C. Begitu. Kalau begitu khusus untuk Nokenjerai tidak ada sapu rata. Dulu ada, tapi sekarang sudah tidak. Ini ada Pak Welem dan teman-teman Balai Taman Nasional Waso. Itu juga bukan darat saja, termasuk di laut. Begitu. Nah, syukurlah itu hal yang baik. Ini sudah ya. Tadi Bapak tanya Emil. Emil ini dari mana? Lanijaya. Begitu. Kau sudah pernah menjaring? Bapak belum. Begitu. Karena di Lanijaya. Begitu ya, di Pedalama. Ya. Ya, jadi nanti Emil di sini harus bisa tarik jaring toh? Ya. Nah, selanjutnya ini data dikumpulkan ini mulai dari bulan apa? Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023. 1 tahun. Begitu. Kalau sekarang untuk S1 ya 3 bulan. Begitu. Tapi kalau S3 minimal harus 1 tahun. Begitu ya. Nah, pengukuran, penimbangan
dan pengamatan itu dilakukan di lab ya. Kita punya lab. Begitu. Ya, ada teman-teman yang membantu ini ya. Ada Fredek, ada begitu. Mereka di tahap akhir ya. Tapi ada juga Pak Lindo, ada Pak Jere ya. Tapi ada juga yang lain macam Pak Welen dan teman-teman. Kalau kita ke Wasur, kebetulan foto saja tidak ditampilkan. Tapi banyak yang membantu ya. Terima kasih. Nah, untuk analisa data, ini yang pertama, pendukaan ukuran pertama kali tertangkap. Nah, ini harus dihitung. Kemarin khusus untuk mata kuliah pengkajian stok, kita belum sampai di sini. Kita belum sampai di sini. Padahal ini yang penting. Ini yang penting. Jadi ukuran pertama kali tertangkap itu ukuran rata-rata. Kira-kira 50% yang tertangkap itu berapa rata-ratanya? Kita harus tahu itu. Kemudian yang berikut adalah ukuran pertama kali matang gonad. Begitu. Yang matang gonad 50%-nya itu kira-kira dalam ukurannya berapa? Kemudian kita lihat lagi laju mortalitas. Nah, mortalitas ini ada mortalitas total, tangkapan alami. Begitu. Ya. Kemudian yang berikut tingkat pemanfaatan dan terakhir penentuan ukuran mata jari. Jadi kalau mau sampai di penentuan ukuran mata jari, ini mulai dari 1 sampai 4 harus lewat, dihitung dulu. Kemarin kita belum sampai di setengah. Dinamika populasi dan pengkajian stok. Kita belum sampai setengah. Begitu. Bagaimana kita mau bicara soal kebijakan? Kalau hal-hal dasar ini kita belum bisa. Itu agak susah. Nah, itulah jurusan manajemen sumber daya perairan. Begitu. Dia harus tahu data-data ini. Baru kemudian dia tentukan. Jadi ketika kita rekomendasi bahwa penentuan ukuran mata jaring untuk udang begini, mereka langsung telar. Karena itu sudah benar itu. Nah, selanjutnya khusus untuk ini rumus penentuan ukuran mata jaring. Nah, ini. Selanjutnya, ini hasil dan pembahasan. Oke. Jadi, kalau kita lihat deskripsi alat tangkap ya, udang pada ketiga stasiun, kalau stasiun A, tadi Bapak bilang bahwa itu trouble net, Ranggo di sana. Ya. Kalau di stasiun B, ini ada pukat tarik. Ini pukat tarik. Ini yang paling utama di sana. Stasiun B dan stasiun C. Nah, bagaimana dengan ukuran resize? Nah, ini 50,8 mm untuk yang Ranggo, tapi pukat tarik itu 10 sampai 25 mm. Begitu. Nah, kalau untuk trouble net, karena itu kan ada 3 lapis. Yang khusus untuk yang outer itu 177,8. Begitu lapisan yang kurang besar ya. Oke. Terus ini panjang, tinggi, jarak pelampung, jarak pemberat, terus kemudian bahan. Nah, teknik penangkapan khusus untuk apa? Trouble net Ranggo itu memang pasif. Artinya apa? Ditaruh saja, dia hanyut ya, tinggal ambil udang dan seterusnya. Tapi kalau untuk pukat tarik aktif. Jadi harus 2 orang tarik itu aktif. Dan kemudian jalan kalau rasa sudah berat, ya harus ambil hasil. Begitu, menepi ke tempat yang kering. Nah, selanjutnya bagaimana pengoperasian alat tangkap? Nah, itu dilakukan saat apa? Pasang bergerak surut dan surut bergerak pasang. Ya, jadi ketika apa? Pasang bergerak surut atau kita bilang surut, ya, mau surut, itu mulai operasi, ya. Nah, sama juga yang untuk ini stasiun B dan stasiun C, begitu. Nah, selanjutnya ini kalau perbedaan bahan yang dipakai, kalau benang poli
amid atau PA dan PE itu bagaimana? Ini sifat fisiknya. Kemudian ini kalau hasil tangkapan kita lihat dari 3 stasiun ini, ya. Nah, ini panjang karapas untuk stasiun A itu 16 sampai 55,30 mm. Kalau untuk distrik Merauke lebih kecil lagi, 6,40 sampai 47. Sama dengan distrik, ya, Semangga, stasiun C itu 8,8. Kalau dibanding dengan ini 16, ini 68. Jadi lihat, kalau dengan pukat tarik, tentu apa? Ya, namanya pukat tarik sapu rata, dia hantam. Iya. Kecil sampai besar, itu dia nangkap semua. Begitu. Nah, ini rata-rata CL itu karapas lainnya. Kemarin waktu kita praktek, itu apa? Khusus untuk kelompok udang. Bagaimana panjang karapas lain? Mereka sudah paham. Mereka sudah paham. Nah, selanjutnya, kalau ini jumlah udang, ya, jumlah udang. Nah, itu stasiun B 1801. 1800. Kemarin kita praktek berapa? Paling kita dapat 30-an ekor. Kalau ini 1801. Kemudian yang kedua, ya, kedua yang terbanyak itu stasiun C, distrik Semangga. Kemudian yang sedikit itu apa? Yang di Nokenjerai. Ya. Mengapa sampai distrik Nokenjerai itu sedikit? Nah, kita lihat di sini. Frekuensi penangkapan kalau di Nokenjerai itu dari 12 bulan itu, ya, 12 kali penangkapan, cuma 6 kali penangkapan. Mengapa 6 kali? Ya, karena cuaca. Tapi juga karena apa? Sedimentasi. Jadi kalau payung sudah tangkap, tapi apa lumpur-lumpur itu dia buang ke Onggaya. Tidak bisa nangkap. Dan itu kita tidak bisa tahu kecuali kita harus teliti. Begitu ya. Nah, kalau di distrik Merauke ini 12 kali, ya, sampel itu semua ada 12 kali. Kalau di Semangga ini 10 kali dari 12 kali. Begitu. Jadi mengapa sampai ini paling banyak? Itu jawabannya. Begitu. Nah, bagaimana untuk luas area fishing ground, area penangkapan? Itu kalau stasiun A 1439, cukup luas. Tetapi yang aktif menangkap itu tidak semua kampung. Begitu. Nah, kalau di distrik Merauke 1037 hektar. Ya. Kalau stasiun C itu 693. Jadi memang ya di Semangga lebih kecil areanya. Nah, bagaimana dengan mortalitas dan tingkat pemanfaatan udang? Nah, ini mortalitas total, mortalitas alami, dan mortalitas penangkapan. Oke. Mortalitas alami, mari kita fokus ke mortalitas alami. Mortalitas alami untuk jantan 1,76 ya tahun. Betina 1,73. Terus kalau gabungan 1,57. Artinya begini. Udang itu mau tangkap atau tidak tangkap, secara alami dia akan mati di usia 1,7 tahun. Itu. Jadi kita bisa tahu umur ikan atau udang. Kita bisa tahu. Mau tangkap atau tidak, dia akan mati di usia itu. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya ini tingkat pemanfaatan. Rata-rata di sini semua lebih daripada 0,5. Berarti apa? Sudah over. Sudah over eksploited. Begitu. Nah, baik penelitian Melma Besi
baik Suman Etol, baik Pane. Pane Etol ini itu di Kaimana penelitian. Jadi selama ini Bapak Ibu dan anak-anakku, moratorium penutupan penangkapan udang tidak ada izin. Tidak ada izin dari pusat. Tetapi pertanyaannya, kenapa sampai bisa over? Begitu. Kenapa sampai over? Hasil dari FGD dengan apa? Semua instansi terkait. Termasuk apa? Ketua kelompok nelayan. Itu yang di Buti sana, Ketua Umum PKB Provinsi Papua, Laterisa. Data bahwa apa? Di laut ini masih saja ada apa? Kapal trawl, padahal sudah dilarang. Begitu. Data juga dari sana, dinas terkait, dia melapor di Kimam sana, masih ada kapal untuk apa? Tangkap udang. Seperti itu. Itulah efek sampai seperti ini. Nah, kalau begitu, bagaimana ukuran mata jaring yang pas? Begitu ya. Nah, dari hitungan mulai size dan seterusnya, maka didapatkan ini khusus untuk size keberlanjutan itu di stasiun A 50,8 sampai 72,24 mm. Sedangkan stasiun B 42,21 sampai 50,25 dan stasiun C 42 sampai 43,75. Dengan demikian kesimpulannya bahwa ukuran pertama kali tertangkap itu dia lebih kecil dari ukuran pertama kali mata gonong, baik dengan menggunakan trammel net maupun pukat tarik. Dengan demikian, maka ukuran mata jaring yang digunakan pada trammel net dan jaring tarik harus di atas ukuran ikan pertama kali mata gonong, agar apa? Dapat memberikan kesempatan bagi sumber daya udang untuk bisa minimal sekali membija sebulan ditangkap untuk dapat menghasilkan keturunan yang berpeluang mendukung rekrutmen untuk peningkatan populasi di alam. Penelitian ini berkontribusi untuk apa? Pertimbangan kebijakan penentuan ukuran mata jaring bagi udang ini. Isakut kai, jangan tanya kerjaku, tetapi lihatlah hasil karyaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak. Yang berikut kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab ini akan diberikan kesempatan pertama yang dari pihak dosen, yang berikutnya perwakilan dari mahasiswa. Baik, terima kasih Bapak Dr. Edi yang kami hormati. Terima kasih untuk sharing pengalamannya ya. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kami dan juga dari dosen, bahwa kita tidak berhenti belajar ya, terus kita terus mengadakan riset atau penelitian, dan ini informasi yang telah disampaikan. Saya tertarik dengan kata keberlanjutan dalam judul ini, bahwa ada keberlanjutan untuk suatu organisme, yaitu udang. Jadi mungkin saya ingin Bapak mungkin boleh menjelaskan kepada kita yang jadi
eh, indikator dari keberlanjutan ini apa di dalam pembahasan dalam hasil riset yang telah Bapak publikasikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Foto saya kembalikan. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari pihak dosen ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita langsung ke Mahasiswa lagi. mahasiswa. Baik, untuk mahasiswa ada yang ingin bertanya? Dari sini kita mau menanya, misalnya di dunia itu perempuan bukan materi untuk orang terhadap yang dia bertanya sih Pak, karena kan di beberapa masyarakat mereka tidak tahu, mereka hanya tahunya menangkap dan menangkap. Nah, yang jadi pertanyaan itu hal dasar apa yang menurut kita tuh harus melakukan penentuan ukuran mata jari untuk pemeriksaan kami Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi betul bahwa sekarang masyarakat nelayan belum tahu. Masyarakat nelayan belum tahu. Kalian saja belum tahu. Yang sekolah, apalagi nelayan. Belum tentu dinas perikanan tahu, pelabuhan tahu. Dan kalau Bapak bilang bahwa ini adalah novelitis, hal yang terbaru, berarti belum ada. Ini yang terbaru. Begitu. Nah, jadi bagaimana pendekatan selanjutnya? Kalau di sosiologi masyarakat pesisir, mungkin niat kita itu baik, tetapi pendekatan kita itu sangat menentukan apakah itu berhasil atau tidak. Begitu. Kalau datang dan terus kemudian main perintah atau surat turun, sesuai dengan permen ini harus penerapan, tidak bisa. Pendekatan yang baik, datang sosialisasi, ya, bilang ke masyarakat dan seterusnya, begitu. Nah, terkait dengan ukuran ini, ya, sebenarnya sudah diatur juga, ya, sudah diatur. Peraturan Menteri tahun 2015, begitu. 2011 sudah diatur. Jadi kalau dia bilang ukuran mata jaring itu berapa? Itu 1 inch. 1 inch itu sama dengan berapa milimeter? Begitu. Ya. 24. Nah, 24. Untuk apa? Tangkap udang. Sekarang hasil yang kita dapat tidak sama. Ternyata untuk ini mesh size, ya, ukuran mata jaring untuk keberlanjutan udang itu di stasiun A, ya, 50,8 begitu sampai 72,24. Kemudian stasiun 42 sampai 50. Seperti ini hitungannya. Bagaimana menghitung supaya dapat itu? Nah, itu nanti belajar khusus. Belajar sendiri untuk bagaimana sampai dapat itu. Itu berarti hitungannya tersendiri. Tetapi sekali lagi, data dasarnya itu adalah apa? Ukuran pertama kali tertangkap.
50% ukuran pertama kali tertangkap udang itu berapa, atau kalau ikan itu berapa. Itu dulu yang kita harus tahu. Setelah itu yang berikut, ukuran pertama kali mata gonak. Mengapa sampai harus mata gonak? Supaya dia bisa memijah untuk regenerasi. Jadi minimal 1 kali ada keturunan. Itu minimal. Jadi mengapa sampai ukuran pertama kali mata gonak? Supaya kita tahu ukurannya itu kapan. Sehingga kalau ukurannya agak kecil, kita kasih besar sedikit. Kasih besar lagi. Supaya apa? Ukuran udang itu tidak boleh tertangkap. Begitu. Ukuran udang itu tidak boleh tertangkap. Supaya ada kesempatan untuk apa? Itu. Dia meneruskan 1 kali keturunan. Begitu. Kalau sebelum dia memijat tapi sudah ditangkap, begitu ya. Nah, makanya itu tingkat kematangan gonak kemarin udang termasuk, kita juga sudah lihat itu. Tingkat kematangan gonak, ya. Tingkat kematangan gonak udang. Yang kategori matang itu apa? 3 dan 4. Jadi 1 dan 2 itu belum matang. Begitu. 1 dan 2 itu belum matang. Ya. Jadi harus dia matang, dan ketika yang sudah matang gonak itu diberi kesempatan untuk apa? Bisa memijah. Begitu. Minimal 1 kali. Kalau 2 kali, ya syukur. Begitu. Tapi juga begini, kalau kita kasih ukuran mata jaring lebih besar, maka apa? Ketika yang besar tertangkap, yang kecil lolos. Begitu. Tapi kayak macam sapu rata, karena ukurannya itu kecil, sudah dari kecil sampai besar dia tangkap. Begitu. Padahal kalau yang tertangkap itu cuma besar, berarti harganya masih lebih mahal. Begitu ya. Dari sisi ekonomi juga kita untung. Begitu. Jadi prinsip keberlanjutan, ya, khusus untuk udang seperti itu, memberikan kesempatan untuk dia memijah, khusus untuk yang matang gonak minimal 1 kali. Kalau tidak kasih kesempatan itu berarti apa? Induk bisa habis, kan begitu? Ya. Jadi terkait dengan ini, sekarang tugas kita sebagai peneliti, kita sudah sampaikan. Kebetulan promotor saya, itu juga apa? Komisi Pengkajian Stok Nasional. Data ini pasti sudah ada di beliau, dan beliau akan usulkan. Begitu. Ya. Jadi sebenarnya ada 1 hal yang kemarin, mengapa sampai penelitian ini juga? Awalnya itu karena Dinas Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, dia menyampaikan bahwa Bapak, kalau Bapak penelitian S3 ambil udang. Karena apa? Sampai sekarang ini masih moratorium, masih penutupan penangkapan. Begitu. Masih penutupan penangkapan. Jadi, nah ini penting. Oke, makanya Bapak lakukan penelitian. Untuk apa? Ini juga salah satu kebutuhan daerah. Tapi selain itu, bahwa ketika S2, Bapak juga sudah penelitian tentang udang. Begitu. Jadi ini tinggal lanjut, ya, untuk S3. Jadi bagaimana ini bisa sampai di masyarakat? Sekali lagi peran kita, ya, meneliti sudah. Sekarang berikut adalah kolaborasi dengan pihak terkait, supaya kemudian kita akan sama-sama bicara, tapi dengan pendekatan sosiologi yang tepat. Begitu. Jangan pakai paksa. Mungkin itu Ibu Rosa dan juga
Pria. Iya. Terima kasih Bapak. Baik, kami masih membuka sesi bertanya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dari Bapak, mau izin Bapak? Mengapa kita perlu adanya penentuan mata daring? Pemanfaatan udang pelus bergengsi di Papua Selatan sedang mengalami overfishing, sehingga penggunaan mata jaring yang tepat dapat menurunkan tingkat eksploitasi, dan diharapkan agar kita untuk dapat lebih selektif lagi dalam menggunakan alat tangkap, terkhususnya alat tangkap terhadap udang pelius, agar ketersediaan udang pelius berbasis dapat terjaga dan juga dapat menguntungkan dalam bidang ekonomis, serta kelestariannya dapat terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Mungkin itu dari saya. Sekian, saya Mary Brenda Terima kasih.